materinya itu tentang gaya fluida. Ini masuknya ke ranah aplikasi ya. Nah, sebelum kita belajar tentang gaya fluida, kita mengenal apa itu yang disebut sebagai tekanan atau pressure, yang biasa kita notasikan dengan P gitu ya. Nah, misalnya di sini saya punya suatu ilustrasi, misalnya kita hidup di pinggir apa ya, kayak danau gitu ya. Nah, ini misalnya ada danau, kemudian danau ini kira-kira ya ketinggiannya segitu ya. Nah, ini airnya kayak gitu. Nah, di pinggir danau tersebut dibangun sebuah yang namanya mungkin kalau di ini dam gitu ya. Kalau di aplikasinya, damnya dibangun seperti ini nih. Dam ini fungsinya untuk menahan air supaya air itu tidak keluar dari danau tersebut kayak gitu. Nah, kalau kita perhatikan ketika kita bicara tekanan, maka tekanan yang ada di permukaan sini, di permukaan air, dibandingkan dengan tekanan yang ada di tengah-tengah sini, kira-kira tinggian mana? Misalnya di sini saya punya P1, kemudian di sini ada P2, kemudian di sini ada P3. Kira-kira tekanan paling tinggi ada di mana? P3. Ya, di situ ada P3, kemudian P2, P1. Berarti P3 ini tekanan yang paling tinggi. Nah, kalau kita perhatikan P3 ini tekanannya paling tinggi. Berarti kalau boleh kita bilang, kalau ini kita bicara kedalaman danau yang diilustrasikan jarak antara ini ke sini, itu si tinggi dam itu antara yang paling atas dengan dasar si danau tersebut, misalnya di sini tingginya sebesar H. Berarti kalau tekanan tadi paling tinggi di P3, tekanan itu bergantung pada apa kalau gitu? Kedalaman. Nah, sehingga dari situ kita punya rumus dari tekanan. Itu kalau tekanan itu dinotasikan P, maka dia akan dipengaruhi oleh kedalaman. Nah, selain oleh kedalaman, di sini kan ada air nih. Kalau kita bicara air ini kan airnya itu jenisnya macam-macam. Misalnya ada air laut, kemudian ada air tawar, kemudian ada apa? Air limbah dan seterusnya gitu ya. Nah, selain kedalaman berarti tekanan ini dipengaruhi oleh apa lagi? Massa jenis. Iya, massa jenis atau yang boleh kita sebut sebagai berat jenis juga gitu ya. Yang biasanya dinotasikan dengan W, omega atau bolehlah kita notasikan W saja gitu. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya tekanan itu adalah rumusnya massa jenis dari air atau berat jenis dari air kemudian dikalikan dengan kedalaman. Nah, kemudian kalau kita perhatikan secara fisis bahwasanya semakin ke dalam maka tekanan air itu semakin tinggi kayak gitu. Nah, ini tadi kita bicara tekanan. Sekarang kita akan mengarah ke gaya fluida. Nah, kalau misalnya nanti di danau ini dikasih benda, ada suatu benda, misalnya apa ya? Biasanya kalau orang desa itu kalau mau bangun gitu ya, kayunya direndam dulu di dalam air kayak gitu. Nah, kemudian setelah kayu itu direndam di dalam air, maka ada suatu gaya dari fluida ini yang bekerja ke kayu tersebut. Nah, kira-kira sebelum kita mengarah ke situ, kita perlu rumusan gaya. Kalau gaya sendiri apa rumusnya? Oke, sebentar. Ini misalnya ini saya gambarkan lagi ya. Tadi kita punya dam kayak gitu.
Kemudian di sini ada air. Nah, kemudian di dalam air ini misalnya ada kayu kayak gini. Nah, kemudian ini tentunya kayu ini dia dikelilingi air di situ ya. Berarti di sini nanti akan ada gaya yang bekerja terhadap kayu ini. Berarti gaya itu biasanya dinotasikan dengan F. Gaya itu apa? Rumusnya. Kalau kita tadi punya tekanan, kemudian tekanan kali luas. Ya, luas area dari kayu tersebut. Kayu tersebut. Misalnya A gini ya, berarti si gaya itu adalah P dikalikan dengan A, kayak gitu. Nah, tadi kita tahu bahwa P itu adalah W dikalikan H, berarti F ini adalah W dikalikan H dikalikan dengan A, kayak gitu. Nah, tadi di sini W itu adalah si berat jenis, kemudian H itu adalah kedalaman. Nah, selanjutnya di sini kita tadi juga punya P, bahwa P itu adalah si pressure atau tekanan. Kemudian di sini kita punya F. F itu adalah si gaya yang bekerja pada benda yang di sini atau yang disebut sebagai nanti gaya fluida. Kemudian A-nya ini adalah luas dari benda tersebut. Nah, sekarang di sini kalau kita perhatikan, ini ada rumusan luas nih. Nah, kemarin ketika kita belajar tentang integral, kita bisa mendapatkan luasan suatu daerah itu melalui integral. Lalu, apa hubungannya gaya ini dengan integral? Ya, nanti akan kita lihat dari A ini, seperti itu. Misalnya, di sini kalau saya ilustrasikan, kalau kita ibaratkan si danau atau air yang menggenang tersebut tadi, saya ibaratkan kita punya bidang XY, kayak gini. Di sini saya punya sumbu X, kemudian ke sana saya punya sumbu Y, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita punya permukaan air. Nah, ini ada permukaan air. Permukaan air seperti itu ya. Nah, kemudian di dalam air itu dia dimasukkan suatu benda yang bentuknya ya tidak beraturan seperti ini gitu ya. Ini misalnya itu benda atau boleh kita sebut sebagai piringan kecil gitu ya. Piringan atau plate kecil yang dimasukkan ke dalam air ini. Kemudian kita diminta untuk menentukan gaya fluida yang bekerja pada piringan tersebut. Berarti gimana cara menentukannya? Kalau tadi kita punya rumus dasarnya bahwasanya gaya fluida yang bekerja pada benda A ini adalah F sama dengan berat jenis air dikalikan dengan H dikalikan dengan A. Nah, berat jenis air ini nanti konstan ya, tergantung airnya apa. Kalau air tawar nanti ada konstantanya sendiri. Kalau ada air laut nanti ada konstantanya sendiri. Kalau dia minyak ada konstantanya sendiri dan seterusnya. Nah, berarti kalau kita disuruh menghitung F pada benda yang seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Kira-kira mencari tinggi sama mencari luas. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, benda yang masuk ke dalam air ini bentuknya tidak beraturan. Kacau seperti ini ya, kita nggak tahu mencari luasnya seperti apa. Kalau misalnya bendanya sudah jelas seperti ini ya, ini persegi panjang, ya udah hitung aja luasnya, kemudian cari tinggi dari permukaan. Tinggi ini maksudnya tinggi kedalaman dari ini ya, kedalaman dari permukaan ini terhadap benda tersebut. Ya udah ukur aja nanti kita akan mudah mendapatkan si gaya fluidanya. Nah, ketika bendanya sembarang seperti ini, maka cara mendapatkan gaya fluidanya seperti apa kira-kira?
Ingat konsep mencari luas itu kita harus membuat apa? Pertama kali sebelum mendapatkan rumus, membuat partisi. Ya, seperti itu ya. Jadi karena di sini kita tahu bahwa si H ini dia ketinggian. Kalau tadi kita bicara kedalaman ya, H di sini kedalaman berarti dia terhadap sumbu Y kan? Tidak mungkin kalau diukur dari sini. Berarti kedalaman itu dia yang vertikal. Vertikal itu identik dengan sumbu Y. Berarti di sini kita membuat partisi. Partisinya itu adalah partisi terhadap si sumbu Y. Kayak gini. Nah, kita buat partisi seperti ini. Nah, kemudian satu partisi ini nanti kita akan mendapatkan panjang dari partisi ini, dari sini ke sini, itu yaitu dinotasikan dengan LY. Seperti itu. Nah, karena partisi ini tadi dia tegak lurus sama sumbu Y, artinya lebar partisi ini sebesar berapa? Delta Y. Nah, lalu di sini H-nya itu adalah kedalaman. Kedalaman itu adalah jarak antara permukaan air dengan si partisi yang kita ambil ini tadi. Nah, partisi yang kita ambil ini tadi, dia ya ini delta Y, berarti di sini ketika kita potong seperti ini ya ini terkait dengan si titik Y tersebut. Nah, berarti jarak antara permukaan air dengan Y itu nanti akan menjadi si H, yaitu di sini H-nya, seperti itu. Nah, kemudian satu partisi ini nanti kita akan mendapatkan satu delta gaya. Berarti satu delta gaya rumusnya apa jadinya? Kalau kita ngikutin rumus ini. Kali kedalaman. Berat jenis dikalikan kedalaman, kemudian dikalikan dengan luas area. Luas area yang di sini berarti apa? Delta Y dikalikan LY. Ya. Atau saya tulis gini aja ya, biar deltanya ada di luar. Berarti dikalikan dengan delta Y, seperti ini. Nah, ini baru satu irisan. Berarti nanti kita, ketika irisan ini kita perlakukan ke semua daerah yang ada di sini, maka nanti kita akan mendapatkan bahwasanya sebentar, ini agak sedikit kurang oke ya gambarnya. Karena ketika terjadi irisan di sini dia akan beda jarak antara ruas kanan serta ruas kirinya. Ini saya buat ruas kanan dan ruas kirinya sama saja. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Yang bagian atas juga disesuaikan. Supaya nanti ketika diiris itu batasan kiri dan kanannya tetap sama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau si irisan ini tadi kita perbanyak ke semua daerah yang ada di sini, maka nanti kita akan mendapatkan si gaya itu diaproksimasi dengan menggunakan jumlah dari siapa? Ya ini tadi, W dikalikan dengan H dikalikan dengan L. Ya tentunya kalau kita perbanyak ini sudah nggak LY lagi ya, tapi kita kasih indeks, berarti L, Y, K dikalikan dengan delta Y, K. Yang mana K-nya itu dimulai dari 1 sampai tak hingga, seperti itu. Sehingga nanti ketika kita mau 1 sampai tak hingga 1 sampai N. Nah, ketika kita mau mencari F-nya, berarti N-nya ini harus kita apakan? N-nya ini harus kita apakan? Limit. Ya, harus menuju tak hingga. Berarti kita harus, kalau mencari F berarti limit N menuju tak hingga dari jumlah ini semua, yaitu sigma K sama dengan 1 sampai N, W dikalikan H dikalikan dengan L, YK dikalikan dengan delta YK. Nah, kemudian irisan ini tadi ketika kita ngiris-iris di sini, berarti kan Y-nya itu harus memiliki batas dong ya.
Nah, daerah ini harus ada batasnya. Misalnya paling kecil ada di sini nih. Oh, paling kecil di sini itu misalnya ini batasnya A. Kemudian paling besar ada di sini, berarti ini batasnya si B. Dengan demikian, ini kalau di antara A sampai B, ini semua itu merupakan definisi apa? Integral dari W dikalikan H dikalikan L Y dikalikan D Y. Batasnya dari mana? Dari A sampai B. Nah, inilah yang disebut sebagai gaya fluida. Seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau